Halo sob, selamat datang kembali di Anak Bos. Pernah gak sih kita kadang-kadang kepikiran gitu, kok hidup gue mengalirnya begini-gini aja. Bangun tidur kerja cari cuan, biar dibilang si paling sukses. Gitu aja terus. Pernah gak sih lo? Oh enggak, gue doang dong berarti. Sampai akhirnya gue diingetin sama yang maha memberi peringatan. Surah Al-An'am ayat 32. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun walad darul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala taqilun. Dan tidaklah kehidupan ini hanyalah permainan dan hiburan belaka, sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala taqilun, apakah kita tidak berakal? Apakah kita tidak mengerti? Di situ baiknya Tuhan kasih peringatan untuk para pecinta dunia guys, bahwa kehidupan kita ini tidak lebih hanyalah seperti permainan dan hiburan belaka gitu. Dan terkadang yang namanya permainan dapat membuat kita terlena, terbuai, sehingga terkadang kita terlupa bahwa ada goals atau tujuan dalam permainan tersebut. Makanya di ayat tadi Allah kasih clue buat kita bahwa negeri akhirat itu lebih baik, cuman dipertegas untuk orang-orang yang bertakwa. Bahasa gampangnya takwa itu kayak ya udahlah nurut aja gitu. Allah nyuruhnya apa, kita lakuin. Allah ngelarangnya apa, kita jauhin. Gampangnya begitu. Namun kenyataannya sulit. Namun tidak bagi orang yang bersungguh-sungguh. Kenapa di sini Allah bilang kehidupan akhirat itu lebih baik? Supaya kita tidak salah arah dalam permainan ini sob. Tadi disebutkan la'ibun walahwun. La'ib bermakna permainan, lahwun bermakna hiburan yang dapat menyibukkan orang dari hal-hal yang penting sob. Nah buat kita di zaman sekarang hal ini relate banget. Berasa gak sih lo? Kayak sulit banget gitu gak buka medsos sehari. Sekalinya buka, loh tadi kayaknya jam 1, jam 4 aja ya? Tiba-tiba kita dibuat terlena, tiba-tiba kita dibuat lupa, tidak ingat waktu. Dan di zaman sekarang relate banget. Tiba-tiba si ahli kripto, tiba-tiba si ahli investasi, cuman gara-gara kemarin dapat cuan dari BTC ya? Flexing biar dibilang si paling sukses. Dan menariknya dari ayat tadi dipertegas sob. Di dalam surat Al-Hadid ayat 20, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun." Lagi-lagi Allah bilang, ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu la'ibun walahun. Namun di sini dipertegas sob. Wazinatun watafakhuru bainakum watakatsurun fil amwali wal auladi. Dan perhiasan dan saling berbangga diri di antara kita dan memperbanyak harta serta anak atau keturunan. Permainan dan senda gurau belaka ini membuat kita berfokus pada kesenangan dunianya sesaat sob. Sehingga kadang kita lupa dengan tujuan akhir dalam permainan ini. Maka dari itu, ini cuma permainan sob. Yang terkadang kita sering lupa goals dari permainan ini bukan memenangkan dunia, melainkan lulus dari kepalsuannya. Namun ingat guys, jangan jadikan alat ini sebagai alasan buat kita bermalas-malasan. Bullshit, kehidupan dunia, apa itu kerja? Gak apa-apa nganggur, rezeki udah diatur. Yang penting ibadah. Sampai ngelantur sob. Ingat sob, di ayat lain Allah juga bilang, wabtagu fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu, kepada kita. Dan jangan lupa nasib kita di dunia ini sob. Lanjutannya, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, berbuat baik kepada kita. Dan jangan kamu berbuat kerusakan di bumi ini. Al-Qasas 77. Dari ayat ini seakan-akan Allah ingin bilang, hei pemuda, kau kan punya kemampuan yang udah aku kasih, kata Allah. Makanya di sini tiap orang pasti memiliki kemampuan yang berbeda sob. Nggak bisa kita samaratain. Dan dengan kemampuan itu pakailah untuk mencari kehidupan akhirat. Tapi jangan lupa cari cuannya juga. Yang penting jangan berbuat kerusakan terhadap lingkungan sob. Terus gimana buat yang ngerasa aku nggak punya skill, aku kan tidak punya kemampuan ini itu, aku kan punya keterbatasan ini itu. Bos, itu kenyataan atau perasaan lu aja yang bilang begitu. Salam anak bos. Orang kira alim padahal masih nyeleneh. Iman masih tipis mesti gimana nih. Santri modern laptop di tas, buka kitab tafsir sambil ngoding di kelas. Gak semuanya ngaji, ada yang jago bisnis. Tulis proposal, cuan makin manis. Dibilang anak pesantren, sorry miss. Anak bos di sini cara mikirnya kritis. Bukan anak pesantren, cuma anak bos. Anak boarding school tapi gaya host. Kitab di meja, sneakers di kaki. Tetap ngaji walau kadang belum ngerti.